kami jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri bahwa di sini kami adalah mahasiswa PPG calon guru yang sedang menempuh perkuliahan di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Putri Ananda. Saya kebetulan alumni dari IPTS ini yang baru saja diwisuda pada tahun 2025 yang lalu, dan saya melanjutkan PPG dan alhamdulillah lulus dan ditempatkan di IPTS ini. Nah, kemudian kami semua dari jurusan yang sama, jurusan Bahasa Indonesia, dan kenapa kami bisa sampai di sini itu kami sekarang sedang melaksanakan acara workshop di Aula A, dan di sini tujuan kami itu adalah untuk memorasikan topik kuling yang mungkin sudah tidak asing bagi adik-adik semua. Dan selanjutnya mungkin perkenalan dari satu-satu dulu teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Jandri Daniel Mangunam Siombing. Saya lulusan dari Universitas Sisingamaraja 12 Tapanuli. Ada yang pernah dengar? Oke, kira-kira itu perkenalan singkat dari saya. Lanjut ke Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati. Saya alumni dari Universitas Malik Saleh di Aceh. Selanjutnya perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Esa Novela Siregar. Saya alumni dari Universitas HKBP Indonesia Kemang Sianta. Ya, dan kebetulan memang teman-teman kami di kelas PPG itu semua dari luar kota. Cuma hanya ada kami 2 orang di sini yang dari kota ini. Nah, jadi di sini kami ingin menyampaikan topik tentang bullying yang memang sudah tidak asing untuk kita semua. Dan tujuan kami menyampaikan ini juga tentunya untuk adik-adik semua yang akan menjadi guru nantinya, ataupun mungkin sudah ada yang pernah melihat kasus bullying ini di sekolah pada saat melakukan PPL dulu, bisa nanti sharing-sharing melalui pengalamannya. Nah, mungkin langsung saja ya untuk saya alihkan apa saja yang ingin disampaikan yang akan berguna nanti untuk kita semua tentunya. Oke, di sini kita ada game singkat ya. Di sini gamenya hanya mengangkat jari. Yang pertama, jika kasus yang kami bacakan dari depan ini nanti termasuk dalam kategori tersebut, kalian angkat jari kalian sesuai dengan jumlah kategorinya. Yang pertama itu angkat 1 jari ketika kasus yang kami bacakan dari depan itu merupakan kritik yang membangun. Yang kedua, angkat 2 jari ketika kasus yang kami bacakan dari depan itu merupakan suatu candaan tetapi berisiko menyakiti. Yang ketiga itu angkat 3 jari jika itu berpotensi atau sudah termasuk kategori bullying. Yang keempat itu kalian angkat 4 jari jika itu merupakan suatu dukungan yang positif. Nah, oke, kita mulai. Sudah paham atau dicatat lagi di papan tulis, perlu dicatat untuk angkat jari itu kategorinya apa, perlu? Ada yang punya spidol? Ini semester berapa? Semester? Nah, berarti udah PPL sebelumnya kan sebelum. Semester itu juga baru. Oh iya, karena kakak dulu semester 5 PPL ya. Kakak yang baru duluan. Kalau kami PPL duluan kakak. Beda dulu. Ada yang sudah ngajar di sini? Sambilan itu di sekolah? Belum. Les itu ada. Bisa dibaca kan? Oke, jadi yang pertama itu kalian angkat 1 jari jika kasus yang kami bacakan dari depan ini merupakan satu kritik yang membangun. Yang kedua itu kalian angkat 2 jari jika kasus yang kami bacakan dari depan ini itu merupakan candaan yang berpotensi menyakiti.
yang pertama. Didengarkan ya teman-teman yang lain. Dilihat. Yang pertama itu saat presentasi seorang mahasiswa salah menjelaskan materi. Temannya berkata, jawabanmu masih kurang tepat. Mungkin bisa ditambah contoh supaya lebih jelas. Nah, sekarang angkat jarimu sesuai dengan kategori yang sudah dijelaskan tadi. 1, 2, 3. Yang mana yang ini kelihatan? Yakin satu nih kan? Alasannya kenapa satu, ada yang bisa mewakili satu orang? Silakan tunjuk tangan, kenapa satu? Boleh tunjuk tangan? Iya, jangan takut untuk orang. Iya, karena Seorang semua guru. karena semua jawabannya gak ada yang sama. Ada semua jawabannya betul. Ayo, Oke, tunjuk apa? tangan. Ada yang ingin mengungkapkan tapi tidak berani. Kita mungkin boleh. Soalnya ada angkat tangan tadi. Kenapa alasannya kenapa memilih satu? Enggak disalahkan pokoknya. Iya, masalah. Kami enggak memiliki masalah. Di sini apakah hanya ingin melihat pendapatmu saja? Dan semua pendapat itu benar. Tidak ada yang salah. Yuk. Ya. Oke. Jadi kan kasusnya satu itu maaf. Saat presentasi jawaban kamu kurang tepat. Ah. Kan kami boleh tidak Tambahkan. menambahkan satu contoh Contoh. supaya jawaban itu lebih masuk akal gitu kan. Nah, dia mengkritik kalau jawaban itu kurang tepat. Nah, tapi setelah mengkritik itu dia memberikan dukungan dengan memberitahu si presentator untuk memberikan satu contoh supaya jawabannya itu lebih valid. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi di kasus pertama ini yang dikritik itu merupakan masalah yang terjadi saat presentasi itu, bukan personal atau bukan orangnya. Jadi yang dikritik itu bahan atau materi yang disampaikan. Jadi itu lebih objektif dia kritiknya. Jadi kritik itu merupakan kritik yang membangun. Oke, lanjut ke kasus yang kedua. Perhatikan ya. Seorang mahasiswa mendapat nilai rendah. Temannya berkata, ya ampun, nilai segitu, pantas saja kamu kelihatan gak paham dari awal. Nah, kira-kira itu termasuk kategori apa? 1, 2, 3. Candaan. Jawabannya? Dua semua. Coba pendapat kamu kenapa dari ketawa? Apa pengalaman atau wadah? Ya, nggak pengalaman. Terus pernah lihat? Ya. Nanti selama di kelas ini. Ada? Bisa? Tadi semuanya mengangkat 2 jari ya? Iya. Nah, jadi dari kasus tersebut itu sudah melewati ranah canda itu pada dasarnya, itu sudah termasuk ke dalam bullying berjenis verbal. Karena di sana orang yang dikata itu sudah direndahkan, dan segala yang merendahkan itu pasti menyakitkan. Dan segala yang menyakitkan itu bisa dikategorikan sebagai suatu bullying. Oke. Diperhatikan lagi, disimak lagi, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Seorang teman berkata, kamu mah miskin, makanya susah diajak kerja kelompok, laptop saja nggak punya. Kira-kira itu termasuk kategori yang keberapa? 1, 2, 3. Yang di belakang? Yang tengah? Ini gampang kan? Ini termasuk ke kategori bullying. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasannya? Karena ada kata yang cukup kasar di situ kan. Ada kata miskin. Minggir dulu miskin. Itu termasuk ke kategori bullying. Oke, kita lanjut ke kasus keempat. Ini ada 5 kasus ya. Yang keempat, seorang mahasiswa diejek karena cara bicaranya berbeda. Teman lain berkata, sudah,
jangan begitu. Kita fokus ke isi pendapatnya, bukan cara bicaranya. Nah, dari kasus tersebut kira-kira itu termasuk di kategori berapa? 1, 2, 3. Abang ulang ya. Abang. Seorang mahasiswa diejek karena cara bicaranya berbeda. Teman lain berkata, sudah, jangan begitu. Kita fokus ke isi pendapatnya, bukan cara bicaranya. Tadi semua mengangkat tangan dengan 4 jari. Artinya di kelas ini hampir semua atau secara mayoritas itu menganggap itu merupakan suatu dukungan positif. Nah, itu termasuk ke dukungan positif. Mengapa? Ada yang bisa menyampaikan alasannya? Karena di sana terdapat aksi aktif yang dimana seorang teman itu menegur temannya agar tidak menyerang personalnya, tetapi menyerang materi yang disampaikan. Dan dia di sana mendukung yang sedang menyampaikan presentasinya. Bisa dipahami perbedaan antara dukungan positif dengan kritik yang membangun. Di sana terdapat teguran atau aksi yang aktif. Oke, yang kasus yang kelima. Seorang teman berkata, santai, aku cuma bercanda. Setelah memanggil temannya dengan julukan yang membuatnya malu di depan kelas. Nah, jawaban ini bisa berkategori. Diulang ya, katanya kasusnya diulang ini. Seorang teman berkata, santai, aku cuma bercanda. Setelah memanggil temannya dengan julukan yang membuatnya malu di depan kelas. Jadi konteksnya itu dia sudah dipanggil, misalnya, hitam, jangan membuat malu di depan kelas ini ya. Aku cuma, yang tadi itu cuma bercanda loh, begitu konteksnya. Kira-kira itu termasuk ke kategori yang mana? 2 dan 3. Jika konteksnya kalian itu kurang akrab, itu termasuk suatu bullying. Jika konteksnya kalian sudah akrab, sudah best lah, berarti itu termasuk ke dalam tetapi dia masih berpotensi untuk menyakiti. Kira-kira seperti itu. Edukasi tentang anti bullying yang bisa kami sampaikan. Kami juga menganggap bahwa di kelas ini sudah paham tanda-tanda bullying yang terjadi saat nanti berada di dalam kelas. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kalian. Dari tadi yang sudah dijelaskan oleh abang kita Syadri, bahwa memang dikatakan bercanda itu ketika yang kamu bercandain memang merasa itu lucu, dan juga kamu yang bercanda itu merasa lucu. Jadi artinya kalau ada salah satu di antara kalian yang merasa tersakiti, itu tidak dikategorikan bercanda. Nah, jadi untuk adik-adik semua, nanti ketika kalian melaksanakan PPL di sekolah, kalian juga harus menyuarakan, mengedukasi kepada anak murid kalian tentang bullying ini untuk mengurangi potensi bullying yang terjadi di sekolah. Seperti itu. Nah, mungkin akan dilanjutkan untuk sebagai penutup oleh kakak kita Esra. Oke, untuk teman-teman sekalian, ikuti kalimat yang saya lontarkan ya. Jadi kita semangat untuk mengatakannya. Kritik boleh, merendahkan jangan. 1, 2, 3, ya. Kritik boleh, merendahkan jangan. Bercanda boleh, menyakiti jangan. Bercanda boleh, menyakiti jangan. Kami menolak bullying. Kami menolak bullying. Menjaga martabat. Menjaga martabat. Dan berani mendukung teman yang direndahkan. Dan berani mendukung teman yang direndahkan. Oke,
Kemudian apabila ada